Judul dari thumbnailnya adalah Langit, Bumi, Laut, Gunung sedang memberitahu kita Allah tidak punya anak yang lahir di bulan Desember. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik nih ya, yang mana ada semacam video-video yang membangun narasi dan ingin menunjukkan bahwa bencana-bencana ataupun hal-hal buruk yang terjadi di Indonesia ini itu adalah akibat dari orang-orang Kristen. Nah, ini menjadi persoalan sekali. Jadi nggak ada apapun sebenarnya kaitannya dengan orang Kristen. Kemudian dikait-kaitin supaya seakan-akan semua hal buruk itu terjadi karena orang-orang Kristen. Kali ini saya akan membahas dari foto ini. Jadi ada sebuah channel yang bernama Kaf Media Channel. Dia membangun narasi bahwa letusan Gunung Semeru atau bencana alam yang terjadi di Indonesia ini beberapa minggu yang lalu itu karena kesalahan dari orang-orang Kristen. Judul dari thumbnailnya adalah Langit, Bumi, Laut, Gunung sedang memberitahu kita Allah tidak punya anak yang lahir di bulan Desember. Nah, ini judul thumbnailnya yang mana dikatakan Gunung Merapi ataupun bencana alam ataupun letusan gunung apa itu yang terjadi di bulan Desember itu untuk memperingatkan bahwa tidak ada anaknya yang lahir bulan Desember. Dan memang itu tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk perayaan Natal sebenarnya. Dari judulnya kita bisa baca kemarahan langit, gunung meletus karena kaum musyrik memperingati kelahiran anak Tuhan. Jadi bangunan narasi yang saya rasa terlalu maksa ya. Bahwa penyebab dari bencana alam yang terjadi itu karena orang Kristen yang memperingati hari Natal. Sekarang kesimpulan bisa seperti itu apa? Ya jelas nggak ada kan. Ya karena mengada-ada gitu loh. Tapi sepertinya karena hal ini mungkin menjadi masalah perdebatan di kalangan mereka sendiri. Bahkan ada sebuah akun yang menentang hal itu. Menentang saudara sendiri yang seimannya mereka. Akhirnya thumbnailnya diganti guys. Thumbnailnya diganti peringatan bagi muslim. Langit marah gunung meletus. Mereka tidak rela. Apa sih? Dirubah gitu loh. Akhirnya ternyata peringatan untuk orang muslim katanya. Padahal sebelumnya ya kita tahu sendiri bangunan narasinya apa. Karena kaum musyrik memperingati kelahiran anak Tuhan. Cobalah. Sekarang yang diperingatkan marahnya itu yang sebelumnya kepada seakan-akan di sini oleh orang yang merayakan kelahiran anak Tuhan di sini diganti. Karena memang hal ini menimbulkan salah perspektif gitu. Nah, kita lihat langsung di thumbnailnya sudah dirubah jadi kode keras dari Allah Desember selalu ada bencana. Hal sedemikian sebenarnya nggak harus terjadi lah. Kayak penuduhan sembarangan ke orang-orang Kristen mengakibatkan bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Kita harus fair guys, bahwa bencana alam nggak hanya ada di bulan Desember. Mari kita akan lihat satu berita ini. Ramadan 2021, Ramadan di tengah bencana, Wapres minta masyarakat bersabar. Itu Selasa 13 April 2021, jam 11.29, warga membersihkan puing rumah yang rusak akibat gempa di Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 12 April. Nah, di sini terjadi bencana pas Ramadan gitu. Nah, apakah ini juga bisa diberi judul? Saya beri judul misalnya peringatan supaya tidak merayakan Ramadan. Apakah seperti? Ya enggak gitu loh. Jangan tunggangi sebuah bencana alam untuk kepentingan Anda. Seharusnya kita menyumbangkan sesuatu untuk membangun mereka kembali. Seharusnya kita mendoakan, bukan justru memprovokasi, memanfaatkan bencana-bencana alam dan memprovokasi orang untuk menuduh itu semua diakibatkan oleh orang Kristen. Sekarang secara logika lah, bencana alam pun terjadi di mana? Apakah di situ mayoritas Kristen? Kan enggak gitu loh. Kaum Anda sendiri. Dulu bencana di Aceh.
Apakah itu kantong Kristen? Kan enggak gitu. Terus apa dasar Anda menuduh itu akibat dari orang yang merayakan Natal? Ada narasi lagi yang dibangun juga selain mengenai bencana ini, yaitu narasi yang dibangun berdasarkan kejadian dari seorang artis gram, tapi saya nggak tahu juga sih, nggak terlalu artis atau apalah ya, yang bernama Siskai. Dalam detik.com dikatakan ramai tagar Siskai bukan muslim, begini penjelasan polisi. Ternyata ada ramai itu membuat tagar yang mengatakan bahwa Siskai ini bukanlah orang muslim. Tapi kalau dari namanya sendiri Francisca, pasti tujuannya adalah ya ke Katolik gitu. Karena Katolik tuh banyak banget nama Francisca. Kemudian ada sebuah tagar yang mengatakan bahwa Siskai bukan muslim. Kenapa? Karena kejadian yang dilakukan Siskai ini jelas-jelas aib. Jelas-jelas sesuatu yang buruk. Jelas-jelas ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh dia. Dikatakan, saya kemarin sempat tanya yang bersangkutan, apakah kamu muslim? Dia, Siskai, jawab iya. Ketika saya tanya apakah salatmu tertib, dia jawab tidak, tapi masih sholat. KTP-nya Islam, foto KTP yang bersangkutan juga pakai jilbab. Kabid Humas Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Yulianto. Dalam KTP-nya juga ditulis itu Islam, sudah jelas begitu di situ. Dia lahir di Sidoarjo 98, namanya memang Francisca Chandra Novitasari, namanya Francisca. Dan ini memang ya namanya bukan nama-nama muslim lah ya guys ya. Di bawahnya Permadi dia membuat caption, sebenarnya saya ogah posting soal Siskai, tapi Kadrun bikin ulah nebar hoax. Siskai itu non muslim nyamar, terus naikin tagar Siskai bukan muslim. Weh Drun. Tapi artinya gini loh, maksudnya kenapa kok bisa sampai ada narasi-narasi semacam ini? Ya tujuannya adalah untuk nyerang orang yang gak seiman dengan mereka. Tujuan utamanya siapa? Ya pasti Kristen, ya pasti Katolik gitu. Tapi maksud saya begini, ini saya yakin ini oknumnya. Tentunya gak diajarkan seperti itu bahkan di agamanya mungkin ya. Tetapi ini jelas-jelas oknum yang melakukannya. Tapi bukan berarti hal-hal demikian ini dipakai untuk membangun sebuah narasi untuk menyalah-nyalahkan agama lain, untuk menyalah-nyalahkan Kristen. Karena hal ini gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kami. Jangan yang buruk-buruk ditolak, di-reject dan diklaim bahwa dia itu agamanya Kristen atau Katolik. Gak bisa dong kayak gitu. Jadi janganlah kita membuat narasi semacam ini. Buatlah narasi yang cerdas. Kalau memang ada argumentasi dari saya, argumentasi dari teman-teman Kristen yang mungkin gak sesuai dengan pemikiran kalian, ya silakan buat argumentasi yang benar untuk menentang hal itu. Mungkin ini saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.